Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Andriansah. Saya dari PAI 3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi mudah tersinggung. Penyebab mudah tersinggung sangatlah beragam di antara satu dengan yang lainnya. Ada kalanya karena sifat temperamental, sangat reaktif terhadap hal yang tidak menyenangkan. Dan ada juga tersinggung karena budaya sekitar yang sulit diajak kompromi dalam meredam ketersinggungan, sehingga mudah sekali tersulut kemarahan, bahkan mengekspresikan kemarahan tersebut dengan melakukan tawuran secara massal. Ada lagi perilaku tersinggung karena belajar kepada lingkungan. Mengapa hal ini terjadi? Jika seseorang dibesarkan dalam sebuah suasana di mana figur yang menjadi contoh dalam masyarakat tersebut sangat pemarah, sehingga berefek pada peniruan orang yang di sekitarnya. Dan tersinggung juga dapat disebabkan karena menganggap dirinya itu sebagai orang yang penting, orang yang dirinya itu melambung, orang yang gaya hidupnya itu serba tinggi. Mereka ini sangat tinggi dalam menjaga harga dirinya, memenuhi keinginan diri, sehingga sangat sensitif dan reaktif terhadap stimulus kecil yang menghambat atau mengecewakan tujuan yang akan dicapainya. Berbagai latar belakang bisa dengan cepat menimbulkan dorongan kemarahan, namun sebenarnya mudah tersinggung disebabkan karena terjadinya gap antara keinginan dan kenyataan yang sesungguhnya. Ditambah lagi dengan terbatasnya waktu yang ada, keadaan ini dapat menjadikan seseorang bingung, tertekan, dan berusaha mencari jalan keluar. Nah, itu bagaimana? Dan banyak yang dipertanyakan dalam hal tersebut. Seringkali muncul dalam pikiran kita, kapan kita diperbolehkan marah? Dan bagaimana agar tidak mengganggu kesehatan? Karena kalau kita keseringan marah, kesehatan kita yang akan diserang. Strategi apa yang perlu dipelajari agar sifat mudah tersinggung menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan tidak membuat kekacauan? Bagaimana ketersinggungan yang mendidik dan membangun? Apakah ada ketersinggungan yang mendidik dan membangun? Ada beberapa pendekatan agar mudah tersinggung dapat mendidik dan membangun. Yang pertama ada pendekatan fisiologis, yakni menekankan regulasi tubuh ketika sedang tersinggung, seperti merendahkan posisi badan ke arah yang lebih rendah, duduk dan berbaring, tarik nafas yang panjang sebelum kita marah, minum air hangat, serta mencari penyaluran kegiatan fisik seperti berolahraga atau mengejarkan aktivitas fisik untuk mengarahkan dorongan energi yang besar. Untuk selanjutnya yakni secara psikologis. Secara psikologis, cara penting yang paling utama adalah menyadari bahwa kita itu sedang tersinggung atau sedang marah. Berpikir ulang terhadap tertunjuknya keinginan, memikirkan sisi positif dari kejadian yang tidak menyenangkan, memikirkan dampak negatif terhadap kesehatan diri, belajar menunda kepuasan, menyalurkan hobi dengan berkarya sehingga energi yang terkumpul dapat diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat, sharing dengan sahabat, teman, atau siapa saja yang bisa menjadikan kita tempat untuk memuntahkan isi beban yang sedang dialami. Menulis pada buku harian, mengekspresikan dengan menggambar, membuat cerita, atau sekedar menggoreskan isi hati melalui buku merupakan kegiatan positif dibandingkan dengan menumpahkan kemarahan secara langsung. Itulah. Dalam pendekatan religius, tersinggung bukannya dilarang, melainkan dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Misalnya Rasulullah SAW bukannya tidak pernah tersinggung, beliau akan sangat marah khususnya jika melihat atau mendengar sesuatu yang benci Allah dilaksanakan oleh umatnya. Sebagaimana Aisyah berkata, "Wa ma anta qama Rasulullah SAW wa sallama li nafsihi illa an tantahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha." Yang artinya, dan tidaklah Rasulullah SAW marah karena dirinya kecuali jika melanggar larangan Allah, maka beliau pun marah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah tersinggung merupakan sifat bawaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk membedakan mana
malaikat dan mana setan. Di mana malaikat tidak memiliki nafsu dan amarah, setan bergelimang dengan marah, dan manusia di antaranya. Karena Allah memberikan akal dan nafsu sehingga merupakan tabiat yang tidak akan hilang, namun mampu terkendalikan atau dikuasai agar tidak menimbulkan dampak yang negatif yang membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Rambu-rambu agama telah mengajarkan kita agar mengendalikan amarah dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh tuntutan Rasulullah. Pengendalian amarah merupakan suatu cara dalam melakukan manajemen hati, kolbu, yakni mengarahkan atau mengontrol nafsu. Nafsu kita itu harus dikontrol, merusak diri dan membuat kekacauan. Sifat emosional itu merupakan nafsu amarah yang mengarah kepada kejahatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amarah bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku itu bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sedangkan nafsu lawamah merupakan nafsu yang menjadikan diri kita menyesal setelahnya, atau menimbulkan penyesalan diri, sebagaimana Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, yang artinya dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jika kita mengikuti beberapa ajaran sunnah untuk mengendalikan amarah, Rasulullah bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam gulat, tapi mereka yang mampu menahan nafsu amarahnya. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.